Halo semuanya, ketemu lagi di Wadaya College Online Learning. Kali ini kita akan membahas materi fisika mengenai hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini terbagi atas dua, yaitu hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai hukum pertama Kirchhoff. Oke. Nah, hukum pertama Kirchhoff itu berbunyi bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Kalau ini dirumuskan berarti jumlah I yang masuk titik percabangan itu sama dengan jumlah I yang keluar dari titik percabangan. Ini merupakan rumus umum dari hukum pertama Kirchhoff. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini kita misalkan ini adalah I1, ini adalah I2, dan ini adalah I3. Nah, berdasarkan hukum pertama Kirchhoff, jumlah I yang masuk, berarti yang masuk di sini hanyalah I1. Berarti I1 sama dengan I yang keluar. Berarti yang keluar di sini adalah I2 dan I3. Berarti I2 ditambah I3. Nah, ini merupakan konsep dari hukum kedua Kirchhoff. Oke, next kita membahas tentang hukum kedua Kirchhoff. Oke. Nah, untuk hukum kedua Kirchhoff itu berbunyi apabila di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Jadi, kalau kita rumuskan berarti penjumlahan dari GGL atau sumber tegangan ditambah dengan penjumlahan dari penurunan tegangan yaitu I dikali R sama dengan 0. Oke. Nah, gimana sih contoh penerapan hukum kedua Kirchhoff ini? Nah, penerapan hukum kedua Kirchhoff ini kita bikin soalnya apabila ada sebuah rangkaian tertutup seperti ini. Ini merupakan R1, ini negatif, ini merupakan sumber tegangan yang pertama, ketemu dengan resistor yang kedua, dan selanjutnya ketemu dengan tegangan yang kedua. Di sini ada resistor yang ketiga, dan dihubungkan dengan tegangan kedua. Nah, untuk langkah pertama, penggunaan hukum kedua Kirchhoff itu yang pertama adalah pemilihan arah loop. Nah, untuk pemilihan arah loop ini bebas, tapi jika memungkinkan diusahakan searah dengan arus listriknya. Berarti tadi kita udah bahas juga bahwa untuk arus listrik itu dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jadi kalau berarti kita misalkan arah loopnya seperti ini. Oke, nah di sini kan arah arusnya dari potensial tinggi berarti yang positif ya, berarti dari sini ke sini ke sini. Oke, berarti nah ini merupakan pemilihan loopnya. Jadi pemilihan loopnya bebas tapi diusahakan untuk searah dengan arus listrik. Nah, untuk hukum dua Kirchhoff ini juga ada perjanjian tanda. Jadi perjanjian pertandanya yang pertama yaitu untuk GGL, untuk si GGL ini, apabila arah arus listriknya itu searah dengan arah loop. Berarti ini kita misalkan ini ada si tegangannya, ini ada arus listriknya, dan arah loopnya seperti ini. Ini arah loop. Ini arah arus dan arah loopnya searah. Tetapi apabila yang dijumpai dia kutub negatif, ini kutub negatif, ini kutub positif, maka GGL ini dia bertanda negatif. Nah, di sini yang ditemui adalah kutub negatif. Nah, yang kedua, perjanjian tanda masih GGL. Nah, misalnya ini ada arus yang mengalir, tapi ketemunya kutub positif dulu. Ini arah loopnya. Berarti karena
dia ketemu kutub positif, maka GGL di sini bernilai positif. Nah, lanjut untuk perjanjian yang ketiga. Untuk perjanjian yang ketiga, apabila arah arus listrik, misalnya kita gambarin dulu, ini ada arah I dan ketemu dengan resistor, misalnya ini R1, dan ini arah loopnya. Nah, apabila arah arus listrik ini searah dengan arah loop, maka arus di sini dia bertanda positif atau bernilai positif. Nah, yang keempat perjanjiannya yaitu yang terakhir. Nah, ini merupakan resistornya, kita anggap resistor pertama, dan arah loopnya itu berlawanan. Arah arus I-nya ke sini. Nah, di sini kita lihat bahwa arah loopnya tidak searah dengan arah arusnya. Berarti di sini kalau misalnya tidak searah, berarti I-nya itu bertanda negatif. Oke. Cukup sampai di sini materi tentang hukum kedua Kirchhoff. Tetap semangat, salam Wardaya College.